Ramai sederet dukungan, ucapan selamat dan doa serta harapan baik kepada sosok mantu Gubernur Jawa Barat Karlina Putri usai menikah dengan Maula Akbar Mulyadi, putra anak Kang Deddy, yang kini menuai banyak sorotan beragam. Berbagai acara dan syukuran pernikahan yang bukan saja membuat kebahagiaan kepada kedua mempelai, namun juga sejumlah rangkaian pesta rakyat yang bisa dinikmati semua kalangan, yang menonjolkan adat budaya hingga kejutan mahar ternak serba angka 9 cukup membuat pernikahan menjadi penuh makna. Lantas siapa sosok Karlina Putri sebenarnya yang kini mendampingi Maula Akbar dalam membangun rumah tangga sekaligus pengasuh para anak-anaknya yang kesepian sosok ayah yang telah pergi meninggalkan dirinya? Hingga Buya Yahya memberi masukan penting soal ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Mungkin kan orang bilang, Putri nggak tahu apa-apa soal politik, tapi kemudian datanglah suhunya gitu ya. Itu adalah sebuah jawaban dari keresahan orang tua, mungkinnya akhirnya doanya terjawab dengan ini, insya Allah semoga gitu ya. Orang bilang politik dinasti, politik dinasti. Coba kalau kita rubah mindset, ini ada segerombolan politisi berada dalam satu keluarga, dengan disatukan akan memberikan kekuatan yang lebih besar dalam membangun masyarakat. Kalau begitu gimana? Semoga dengan bergabungnya saya dengan keluarga Pak Deddy Mulyadi dengan Maula Akbar itu memberikan dampak yang 3 kali lipat lebih besar. Menikah pun kami ingin supaya banyak orang menjadi dapat berkahnya dari pernikahan. Inilah Wakil Bupati Garut Lutfia Nisa Putri Karlina, kelahiran 14 Maret 1993, adalah seorang dokter gigi dan politikus muda yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Garut, seorang putri daerah Jawa Tengah yang berasal dari Palembang. Ia merupakan putri sulung pejabat tinggi kepolisian dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto yang memperdalam pemahaman di bidang bisnis dan kewirausahaan, pendidikan di Magister Sekolah Bisnis dan Manajemen Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung. Putri yang sekarang menjadi mantu Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, kondisinya kini banyak dicari kabar beritanya. Bukan hanya tentang rangkaian pernikahannya yang unik dan indah, namun juga tentang kisah kehidupan pribadinya yang banyak diulik para netizen usai memiliki suami baru yang baik dan tulus untuk melengkapi perjalanan hidupnya. Teh Putri yang sebelumnya telah menikah dengan seorang pengusaha Bandung Radias Habarizki, lulusan Universitas Al-Azhar Jakarta jurusan hukum, yang menikah dengan adat Lampung tahun 2015. Namun Radias dan Putri bercerai dan meninggalkan 3 orang putra. Dan atas semua itulah Teh Putri kembali bersiap untuk berumah tangga dengan sejumlah perhitungan yang matang, dengan mencari kecocokan dan kesamaan visi, hingga seleksinya kini jatuh kepada Maula Akbar, sosok hebat berjiwa besar anak Kang Deddy Mulyadi yang siap mengarungi dan mendampingi hidupnya dengan penuh kebahagiaan. Lantas bagaimana menurut pandangan Islam terkait pernikahan kedua yang dilaksanakan kepada sosok seperti demikian? Inilah tanggapan Buya Yahya yang memberi pesan khusus terkait hal penting ini. Yang jelas dia layak untuk dicintai. Dia layak untuk dicintai. Jadi layak untuk tumbuh suburnya cinta. Jangan sampai salah dia.
Dan di sini lebih netral seorang laki-laki, seorang wanita atau laki-laki dalam memilih pasangan di saat seperti ini, netral. Dia akan melihat apa yang saya butuhkan. Saya butuhkan seorang wanita solehah menemaniku ibadah, kebutuhan pribadiku terpenuhi, dan bisa menjadi anak buat ibu, buat anak-anakku. Kalau seandainya dia punya anak, saya juga punya anak misalnya, ini bisa melangkah lebih mudah. Lagi-lagi jangan menikah dengan ambisimu. Saya harus perawan. Memang ada jaminan pasti baik kalau perawan. Atau saya harus janda. Memang ada jaminan baik kalau janda. Sudah di hadapanmu wanita itu, kau pikirkan dengan akalmu sebelum kau mencintainya. Setelah dia masuk kriteria dalam pernikahan kita, kriteria itu bukan berarti harus saya punya kriteria 7 harus terpenuhi semuanya, tapi paling tidak kalau turun 4 deh, itu bisa. Ambisi kan boleh menginginkan sesuatu yang sangat sempurna, oke. Tapi jika diterkurangi ini, oke lah. Biarpun dia tidak perawan, tapi dia terbukti dia baik, dia sudah terbukti merawat anaknya juga baik dan sebagainya. Dan jangan sekali-kali merasa beban, wah dia punya anak, wah kacau ini. Kita pengen punya anak banyak, santri banyak, murid banyak, anggap saja ini malahan jihad buat kita kok. Kalau janda yang punya anak 15 sekalipun, yang penting niatnya benar dan dia orangnya layak untuk dicintai, jalan itu semuanya. Bahkan bisa jauh lebih bagus dari beberapa perawan, karena dia mungkin solehahnya, mungkin dia pengalaman dalam. Sampai suatu ketika ada seorang datang kepada Rasulullah pengen menikah, dia punya anak. Maka Nabi menganjurkan, sesaat Nabi menganjurkan nikahilah perawan. Satu orang pengen nikah, Nabi mengatakan hal bikran tulaibuka wa tulaibuha, nikahlah kau dengan perawan. Sesaat Nabi menganjurkan nikah dengan perawan. Tapi suatu ketika kau perlu menjadi seorang janda yang pandai menyisirimu dan menyisiri anak-anakmu dan sebagainya. Jadi sesuai dengan kebutuhan dong, jangan dengan ambisi kita. Nah baik, menikahlah kemudian takutlah kepada Allah, asalkan memang dia layak untuk tumbuhnya cinta, untuk dicintai, maka melangkahlah, nanti akan tumbuh cinta. Tentunya untuk menjadikan dia kita anggap sebagai layak, tentu namanya marhalah yang kedua, langkah kedua adalah mencari tahu tentang dia. Saya ada cenderung kepada janda itu, setelah saya pengen tahu siapa janda itu dengan cara sesungguhnya, sampai setelah itu layak untuk aku jadikan istri, baru maju setelah itu. Kalau nggak layak jangan maju. Layak sesuai dengan kriteria syar'i yang sudah kami sampaikan tadi. Bahwa di dalam menikah seharusnya dibersihkan daripada wilayah cinta yang mestinya bisa netral, yang jelas dia layak untuk dicintai. Ketika masuk kriteria seorang wanita solehah yang bisa menemanimu ibadah serta bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya, yang penting niatnya benar serta dia orang baik dan layak untuk dicintai, maka jalani itu. Karena sesaat kondisi Nabi menganjurkan nikahlah dengan perawan, namun sesaat kondisi yang lain Nabi pun menganjurkan menikahlah dengan janda, sesuai dengan kebutuhan dan niat baik, bukan ambisi kita, kata Buya Yahya. Tanggapan Buya Yahya bukan membahas Maula Akbar dan Putri Karlina secara langsung, tetapi beliau membahas secara umum sebagai contoh untuk kita terkait hal seperti demikian, bahwa sebuah kondisi seperti apapun bisa menjadi kebahagiaan ketika semua dilakukan dengan ikhlas di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cinta Maula Akbar dan Putri Karlina mengalirkan kebahagiaan dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupannya, mengukir janji suci dalam membangun rumah tangga yang penuh cinta dan tawa, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa di balik kebersamaan dan kebahagiaan pernikahan yang baik, mungkin tersembunyi hati yang merindukan kehangatan seorang yang sempurna. Namun baginya suara hati dan ketulusan adalah melodi yang lebih utama, dan kebahagiaan adalah pelaminan yang sesungguhnya. Dan meski seorang pendamping hidup mungkin dianggap tak sempurna, namun ia berhasil membuktikan bahwa cinta terbesarnya adalah cintanya pada ketulusan, hingga janji setianya akan terus terukir dalam setiap langkah bersama yang siap dibuktikan demi senyum dan harapan kebahagiaan yang sesungguhnya.